Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang suspensi dan emulsi. Pertama, ada pengertian suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Faktor yang mempengaruhi stabilitasnya adalah ukuran partikel, kekentalan, jumlah partikel, dan sifat atau muatan partikel. Ada metode pembuatan suspensi. Yang pertama, metode dispersi dilakukan dengan cara menambahkan ke dalam mucilago yang terbentuk, kemudian baru diencerkan dengan air. Yang kedua, metode presipitasi, yaitu zat yang hendak didispersikan dilarutkan dahulu ke dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Ada sistem pembentukan suspensi. Sistem pembentukan suspensi, flokulasi, dan deflokulasi adalah proses pemisahan fase terdispers dan fase pendispers yang terjadi dengan waktu yang berbeda. Perbedaannya yaitu flokulasi, partikel tarikat lemah mengendap dengan cepat dan mudah disuspensikan kembali. Sedangkan deflokulasi, partikel mengendap secara lambat dan membentuk sedimen yang keras dan sulit disuspensikan kembali. Suspensi flokulasi memiliki viskositas yang lebih rendah, sehingga partikelnya cepat mengendap. Suspensi deflokulasi memiliki viskositas atau kekentalan yang tinggi karena adanya suspending agent, sehingga proses pengendapannya lebih lambat. Contoh sediaan suspensi flokulasi adalah jamu dan antibiotik. Contoh deflokulasi adalah obat batuk dan obat mah. Selanjutnya ada pengertian emulsi. Emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Komponen emulsi yaitu yang pertama ada komponen dasar, fase dispers, fase kontinu, dan emulgator. Komponen tambahannya korigen saporis, korigen odoris, korigen polaris, preservatif atau pengawet, dan antioksidan. Lalu ada tipe-tipe emulsi. Yang pertama, tipe emulsi minyak dalam air. Emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Yang kedua, tipe emulsi air dalam minyak. Emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak. Setelah itu ada teori emulsi. Yang pertama, teori tegangan permukaan. Molekul memiliki daya tarik-menarik antara molekul sejenis yang disebut dengan kohesi. Selain itu, molekul juga memiliki daya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis yang disebut dengan adesi. Yang kedua, teori orientasi bentuk baji. Teori ini menjelaskan fenomena terbentuknya emulsi berdasarkan adanya kelarutan selektif dari bagian molekul emulgator. Yang ketiga ada teori interparsial film. Teori ini mengatakan bahwa emulgator akan diserap pada batas antara air dengan minyak sehingga terbentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase dispers atau fase internal. Dengan terbungkusnya partikel tersebut, usaha antara partikel sejenis untuk bergabung menjadi terhalang. Yang keempat ada teori elektrik double layer. Jika minyak terdispersi ke dalam air, satu lapis air yang langsung berhubungan dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis, sedangkan lapisan berikutnya akan berlawanan dengan lapisan di depannya. Lalu ada bahan pengemulsi atau emulgator. Yang pertama ada emulgator alam dari tumbuh-tumbuhan yaitu gom arab, tragakan, agar-agar, dan kondrus. Emulgator lainnya ada pektin, metil selulosa, dan CMC 1-2%. 2. Emulgator alam dari hewan yaitu kuning telur dan adepts lanai. Yang ketiga emulgator buatan ada sabun, tiun 20, 40, 60, dan 80, span 20, 40, dan 80. Lalu emulgator golongan surfaktan ada anionik, kationik, non-ionik, dan amfoter. Selanjutnya ada cara pembuatan emulsi. Yang pertama, metode gom kering. Zat pengemulsi atau gom arab dicampur dengan minyak, kemudian ditambahkan air untuk pembentukan korpus emulsi. Baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Yang kedua ada metode gom basah. Zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air agar membentuk suatu mucilago. Kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi. Setelah itu baru diencerkan dengan sisa air. Yang ketiga ada metode botol Forbes. Minyak dan mempunyai viskositas rendah atau ukuran kental. Minyak dan serbuk gom dimasukkan ke dalam botol kering. Kemudian ditambahkan 2 bagian air, tutup botol, kemudian campuran tersebut dikocok kuat. Tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Selanjutnya ada kestabilan emulsi. Yang pertama, creaming. Creaming adalah terpisahnya emulsi menjadi 2 lapisan, di mana yang satu mengandung fase dispers lebih banyak daripada lapisan yang lain. Creaming bersifat reversible, artinya bila dikocok perlahan-lahan akan kembali. Yang kedua ada cracking. Cracking atau breaking yaitu pecahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak dan butir minyak akan koalesan atau menyatu, sifatnya irreversible atau tidak bias diperbaiki.
Yang ketiga, inversi. Inversi yaitu peristiwa berubahnya sekonyong-konyongnya tipe emulsi water in oil menjadi oil in water atau sebaliknya, sifatnya irreversible. Lalu ada cara membedakan tipe emulsi. Yang pertama, pengenceran fase. Setiap emulsi dapat diencerkan dengan fase eksternalnya. Kedua, pemberian warna. Zat warna akan tersebar dalam emulsi apabila zat tersebut larut dalam fase eksternal dari emulsi tersebut. Yang ketiga, kertas saring. Bila emulsi diteteskan pada kertas saring menjadi basah, maka tipe emulsi oil in water. Dan bila timbul noda minyak pada kertas, berarti emulsi tipe water in oil. Selanjutnya, kita akan menguji sediaan emulsi menggunakan metode HLB. Pada pembuatan 150 emulsi tipe oil in water diperlukan emulgator dengan HLB 12. Sebagai emulgator dipakai span 20, HLB-nya 8,6 dan twin 20, HLB-nya 16,7 sebanyak 7,5 gram. Berapakah bobot masing-masing antara span 20 dan twin 20? Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Diketahuinya itu ada HLB 12, lalu span 20, HLB span 20 8,6, HLB twin 20 16,7. bobotnya sama dengan 7,5 gram. Yang ditanya itu bobot masing-masing. Ditanya bobot masing-masing. Lalu kita akan jawab kita menggunakan metode kali silang. Kita tulis dulu span 20, terus twin 20. Span 20 HLB-nya 8,6, twin 20 16,7. Nah, ini tadi HLB-nya itu HLB campurannya ada 12, kita tulis di tengah. Terus 8,6 dikurang 12. Jadi kayak 8,6 dikurang sama 12 jadinya 3,4. Ini kalau kayak gini nggak berlaku plus minus ya. Terus 16,7 dikurang 12 jadinya 4,7. Di sini tuh jadinya hasil dari pengurangan span dengan HLB untuk twin 20 dan hasil pengurangan twin dengan HLB untuk span 20. Lalu ini kita jumlahin menjadi 8,1. Nah, selanjutnya kita akan mencari masing-masing bobot. Span 20 4,7 per 8,1 dikali sama bobot 7,5 gram. Lalu kita ini twin 20 sama dengan 3,4 per 8,1 dikali 7,5 gram. Hasil dari span 20 yaitu 4,35 dan twin 20 3,14. Jadi gitu cara untuk menentukan bobot masing-masing span 20 dan twin 20.